Hai, yuk belajar bareng Reza. Sekarang kita bersantai di dataran rendah. Di sekitar kita banyak terdapat beragam tumbuhan seperti pinus, pohon kelapa, pohon yang rindang, dan bunga di taman. Kali ini kita akan belajar klasifikasi pohon pinus. Pohon pinus termasuk ke dalam Gymnospermae. Disebut tumbuhan biji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun atau daging buah. Namun, bijinya berada di permukaan luar daun buah yang tersusun dalam strobilus. Strobilus inilah yang menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Pohon pinus termasuk ke dalam Kelas Coniferinae. Memiliki ciri-ciri yaitu batangnya besar berkayu, daun berbentuk jarum, ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Strobilus terletak di ketiak daun atau di ujung batang berupa kerucut sehingga disebut tumbuhan berkerucut. Strobilus betinanya lebih besar dibanding strobilus jantan. Tumbuhan kelompok ini memiliki ciri khas selalu hijau sepanjang tahun sehingga disebut juga tumbuhan evergreen. Contohnya, Podocarpus imbricatus, Pinus mercusi, Cupressus lusitanica. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Reproduksi Gymnospermae dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporofit diploid berupa sporofit betina dan sporofit jantan. Kerucut sporofit jantan mengandung mikrosporangia yang kemudian membelah secara meiosis menghasilkan gametofit jantan dan berkembang menjadi serbuk sari jantan. Serbuk sari akan menghasilkan spermatozoid. Sporofit betina mengandung megasporangia yang akan membelah membentuk gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut menghasilkan 4 megaspora haploid. Dengan bantuan angin, terjadilah penyerbukan yang membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan masuk melalui celah mikrofil pada bakal biji gametofit betina. Sel sperma serbuk sari kemudian bersentuhan dengan sel telur dan terjadilah pembuahan hingga terbentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dan biji. Biji jatuh di tempat yang sesuai dan akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Kemudian berkembang menjadi tumbuhan Gymnospermae dewasa dan siklus kembali berulang. Nah, teman-teman, berikut ini skema proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Sebagai tumbuhan autotrof, tumbuhan Gymnospermae tentu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Di antaranya, tumbuhan Pinus mercusi banyak digunakan sebagai bahan baku cat dan pernis. Kayunya digunakan sebagai bahan baku kertas dan batang korek api. Zania sp digunakan sebagai tanaman hias, Ginkgo biloba digunakan sebagai bahan obat dan tanaman hias, dan biji Gnetum gnemon digunakan sebagai bahan makanan berupa kerupuk. Sampai di sini, teman-teman bisa memahami karakteristik tumbuhan Gymnospermae ya.